Shalom saudara dan saudari di dalam Kristus. Syukur dan puji Tuhan karena segala sesuatu yang berlaku adalah karena rencana Tuhan. Secara khusus, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah mempunyai kerajaan negeri yang baharu. Kita berdoa agar kerajaan yang baharu ini akan mengurus negeri kita dengan baik, juga adil dan saksama kepada semua rakyat negeri Sabah, tanpa mengira bangsa dan agama. Terpujilah Tuhan. Marilah kita memulakan ibadah kita dengan salam. Tuhan beserta kamu dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Haleluya, kita diberi kuasa oleh Tuhan Yesus. Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam
mana Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Doa hari ini, Pentakosta 17, Trinity 16.
Tuhan atas segala kuasa dan keperkasaan, sumber dan pemberi segala yang baik, cantumkan di dalam hati kami kasih akan nama-Mu, tambahkan ibadah yang benar di dalam kami, didikan segala kebaikan di dalam kami, dan melalui rahmat-Mu yang besar, peliharalah kami dalam keadaan yang demikian, oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan pertama diambil daripada Efesus pasal 2 ayat 11 hingga 22. Efesus pasal 2 ayat 11 hingga 22. Di bawah tajuk dipersatukan di dalam Kristus. Ayat 11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahirlah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan kedua-duanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak di dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangunkan di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ayat 22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikianlah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Markus pasal 15 ayat 33 hingga ayat yang ke-41. Bersama-sama, kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Injil Markus pasal 15 ayat yang ke-33 hingga ayat yang ke-41. Ayat yang ke-33. Pada jam 12, kegelapan menyeliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya, demikian berkatalah ia,
Sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Shalom dan selamat pagi sekali lagi, dan mari kita berdoa sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, sekali lagi kami mohon Tuhan tolong kami sementara kami terus beribadah kepada Engkau dan fokus kepada Engkau. Tak kira apa jua pun keadaan sekitar kami pada masa ini, kami terus pandang kepada Engkau melalui firman-Mu Tuhan. Dan sekarang kami mohon Tuhan sendiri terus urapi baik hamba-Mu maupun umat Tuhan yang berada di rumah, supaya Tuhan sendiri berbicaralah melalui firman-Mu, dan kiranya kami dibangunkan atas dasar iman dengan pertolongan Roh Kudus. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, kita akan meneruskan siri kita yang berdasarkan kepada kitab Efesus. Pada hari ini kita menumpu perhatian kepada Efesus pasal yang kedua, ayat 11 hingga 22, dan tema untuk bahagian ini yaitu Allah pendamai gereja. Nah, kita sudah lihat tujuan kitab Efesus. Kita fokus bagaimana kita boleh berusaha untuk menjadi seperti Yesus sesuai dengan penyata visi gereja Good Shepherd. Kita sudah mula lihat Injil Markus awal tahun hingga bulan 8. Maka kita sudah sadar bahwa setiap pribadi, individu perlu sendiri mempercayai dengan menerima Yesus Kristus secara pribadi, dan seterusnya melibatkan diri dalam misi Tuhan Yesus disenakan. Nah, ini tujuannya, ya. Tetapi kita juga belajar dari Injil Markus apakah maksudnya menjadi seorang murid. Bukan hanya seorang beragama Kristen, tapi sebagai seorang murid Yesus, yaitu kita memiliki hubungan pribadi dengan Allah melalui anaknya Yesus Kristus, Raja hamba. Dan kita juga sudah belajar bahwa kita dituntut supaya kita ikut dengan Yesus, berjalan terus, berakar, dan dibangunkan dalam Kristus, seperti mana Paulus katakan dalam Kolose pasal 2 ayat 6 hingga 7. Maka itu kita juga perlu sedarlah lewat daripada Injil Markus dan sekarang di Efesus, yaitu kita yang memiliki hidup dalam iman, kita perlu kenali siapa dirinya kita di dalam Yesus Kristus yang terkini. Ya, kalau kita mengakui diri kita ini orang yang beriman, yang percaya dan mengikuti Yesus, itulah identiti kita yang sebenarnya. Dan juga ya, bagaimana itu boleh mempengaruhi perbuatan tingkah laku kita. Oleh itu, kita lihat Paulus di dalam kitab Efesus telah memperkenalkan dan menyatakan bahwa kepercayaan kita mempengaruhi tingkah laku kita. Oleh sebab itu, saudara-saudari, ya, kita juga melihat bagaimana Tuhan terus
memimpin kita dengan memulihkan semua orang menjadi satu dalam Yesus, ya, dan terus hidup di dalam firman Allah dan Roh Kudus. Oleh sebab itu, kita mau lihat bagaimana Tuhan mendamaikan kita, ya, sesuai dengan apa yang Paulus ingin sampaikan. Ada 3 perkara yang kita mau lihat melalui tema ini, Allah sebagai pendamai gerejanya. Yang pertama, pendamaian Allah memulihkan hubungan pribadi. Efesus pasal 2 ayat 11 hingga 13. Now, Paulus mengingatkan orang-orang yang percaya di Efesus itu khususnya kedudukan dan keadaan mereka yang lama sebelum mengenal Tuhan Yesus, sebelum beriman kepada Yesus, sebelum mengikuti Yesus. Alright? Apakah kedudukan dan keadaannya? Melalui Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 12, semua orang tanpa Kristus, itu kedudukan kita yang sebenarnya. Tanpa Kristus berarti kita bukan warga negara, tanpa pengharapan, tanpa Allah. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 12 katanya, ingatlah bahwa dahulu kamu, ya, sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging. Kemudian ayat 12, ingatlah bahwa itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk dalam kewargaan Israel, tidak mendapat bahagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia ini. Maka dengan kata lain, kita ini terpisah daripada Tuhan. Artinya tidak bernyawa secara rohani. Ya, itulah artinya orang-orang yang tanpa Kristus. Kenapa dikatakan tidak bernyawa secara rohani? Karena poin yang kedua, mereka telah mati dalam dosa. Saya harap saudara-saudari masih ingat Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Dalam dosa-dosa dan pelanggaran, kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Paulus dengan jelasnya menjelaskan bahwa mati di dalam dosa maksudnya adalah orang-orang yang dimurkai Allah. Efesus 2 ayat 3, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Saudara-saudari, dalam keadaan dan kedudukan ini, ya, kita memang orang-orang yang putus asa disebabkan kita ini tidak memiliki hubungan dengan Kristus yang telah dimusnahkan oleh dosa dan maut. Inilah kedudukan dan keadaan sebelumnya. Tetapi poinnya yang Paulus mau ingatkan kepada jemaat di Efesus, ya, dia ingin mengetengahkan kedudukan dan keadaan yang baru di dalam Kristus dan tujuan-tujuannya, ya, adalah satu perbandingan dulu dan sekarang. Sekarang melalui Kristus kita ditebus dan dipulihkan oleh rahmat Allah. Efesus pasal 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Lihat tentang perhubungan, dipereratkan semula, ya, melalui Kristus. Kedua, melalui Kristus kita juga hidup dalam Kristus. Maksudnya mereka telah dibangkitkan semula. Itu yang penting sekali oleh rahmat Allah. Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat
oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah dimatikan oleh kesalahan-kesalahan kita, tapi oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan. Inilah maksud Injil Kerajaan Allah, ya, dalam perihal pendamaian Allah melalui Kristus. Hubungan pribadi Allah dengan manusia telah dipulihkan melalui Kristus yang telah bangkit dari kematian. Saudara-saudari, ya, pendamaian Allah memulihkan hubungan pribadi dengan kita. Jadi dengan itu, ya, dengan itu kita perlu tanya, apakah seseorang perlu lakukan supaya memiliki hubungan dengan Allah pada masa ini? Apakah ini masih boleh berlaku? Dan kata lain, saudara-saudari, jawabannya ya, masih boleh berlaku. Soalan seterusnya, bagaimana? Ya, bagaimana ini boleh berlaku? Nah, dari Injil Markus kita sudah lihat Yesus mengajar dan memperlihatkan bagaimana Allah sendiri memulihkan semua orang yang dihargainya. Hal ini ternyata melalui pengorbanan Kristus yang sudah kita lihat dalam Efesus pasal 2 ayat 13. Ya, melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Oleh itu, perlu bagi setiap orang membuat keputusan sama ada menerima Yesus secara pribadi atau tidak. Hanya apabila kita beriman, ya, di dalam Kristus, artinya kita terima Yesus, hari ini barulah kita boleh mempereratkan hubungan dengan Allah secara pribadi. Oleh itu, ya, Paulus memberi satu nasihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 12. Katanya, teruslah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudara-saudari, iman kekristenan kita bukan agama, melainkan ada satu perhubungan pribadi yang perlu kita terus kekalkan, terus usahakan membuktikan kehidupan kita di dalam Kristus. Soal aplikasi, apakah yang perlu kita lakukan? Apakah yang perlu kita lakukan? Paulus mau supaya semua orang mengerti bahwa tujuan mengikuti Yesus ialah belajar untuk hidup seperti Yesus. Inilah visi gereja, menjadi seperti Yesus. Sebanyak 2 kali Paulus menegaskan betapa pentingnya dan perlunya kita mengamalkan iman kita di dalam Kristus. Yang pertama dalam ayat Efesus pasal 4 ayat 1. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang dipanggil perbadanan dengan panggilan itu. Ya, kita adalah umat yang dipilih Allah, yang dipanggil Allah. Maka hidup kita harus mencerminkan panggilan kita. Bagaimana? Menjadi seperti Yesus. Dan yang kedua, Efesus pasal 5 ayat 1 hingga 2. Katanya, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Melalui pemulihan Allah, kita boleh hidup seperti rupa gambaran Yesus. Alright? Dengan mengamalkan prinsip-prinsip yang ada di dalam Alkitab. Efesus pasal 2 ayat 20 yang nanti saya akan bicarakan dalam
poin yang ketiga nanti. So, pertama, pendamaian Allah memulihkan perhubungan pribadi dulu ataupun personal, ya. Kedua, pendamaian Allah memulihkan hubungan interpersonal, hubungan antara satu dengan yang lain. Efesus pasal 2 ayat 14 hingga yang ke-18. Saudara-saudari, Allah bukan hanya memulihkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan melalui Kristus, melainkan juga Tuhan memulihkan hubungan kita antara satu sama yang lain. Ya, semua orang yang sudah percaya, yang sudah dilahirkan kembali tanpa kira suku, bangsa, bahasa, dan budaya. Tak kira, ya. Paulus menunjukkan tentang implikasi penyelamatan dan penebusan oleh Kristus sewaktu dia mati di atas kayu salib. Ialah untuk memulihkan semua orang. Semua orang ini tak kiralah suku bangsa bahasanya, apa budayanya. Pokoknya ialah Yesus mati untuk semua. Yesus mau memulihkan seluruh dunia melalui kematian dan kebangkitannya. Efesus pasal 2 ayat 14. Kerana Yesuslah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah merubuhkan timpuk, ya, pemisah, yaitu perseteruan. Di dalam Efesus, Paulus bercakap tentang pemulihan Allah antara kalangan orang bukan Yahudi dan orang Yahudi yang telah disatukan menjadi manusia, satu manusia dan satu bangsa di dalam Kristus. Saudara-saudari, kita ada orang Kadazan, dusun, Murut, kita ada orang Toraja, kita ada juga Sino Kadazan, kita ada orang Cina, ya. Kita punya gereja ini di COJ Sandakan terdiri daripada berbagai suku kaum. Tetapi kita telah dipulihkan dan di dalam Yesus kita adalah satu. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Maka dengan itu kita mau lihat. Tolong maafkan saya ya terlebih dahulu. Sekarang sudah pilihan raya sudah limpas ya. Izinkan saya gunakan ya apa yang saya nampak dalam satu billboard. Datuk Sri Safi Abda mengatakan, "We are here to build a nation, not a particular race or religion." Saya rasa ungkapan ini amat benar. Saya tak pasti ya, dari mana Datuk Sri Safi Abda mendapat ilham ini dan mengatakan dalam politik yang sebenarnya adalah pembangunan bangsa dan negara. Dan inilah yang nyata sekali di dalam Yesus. Yesus pun ya membangunkan satu bangsa dalam kerajaan Tuhan. Oleh sebab itu, kita mesti terus berdoa supaya negara kita adalah satu negara yang takut akan Tuhan. Doakan untuk pemerintah kita supaya mentadbir dan mengurus sesuai dengan ungkapan ini. Ya, membina negara yang takut akan Tuhan. Soalnya adalah bagaimana ini boleh terlaksana. Efesus 2 pasal 2 ayat 14b sampai ayat 16, Paulus mengatakan, Yesus merubuhkan timpuk pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya
menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dan dengan Allah oleh salib, yang melenyapkan perseteruan pada salib itu. Puji Tuhan, saudara-saudari. Ya, ini adalah satu kenyataan. Yesus mati bukan hanya menebuskan dosa kita, tapi dia juga memulihkan hubungan antara suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Jadi supaya semua orang, tak kira apa suku, bangsa, bahasa, dan budaya dan latar belakang kita, kita menjadi satu di dalam Kristus. Nah, latar belakang gambaran ini adalah di dalam bait suci Allah. Yang kedua, ya, di mana ada satu penanda, ada satu tembok, ya, di ruang luaran, dikhususkan hanya untuk orang-orang bukan Yahudi macam saya dan saudara-saudari. Kalau dulu zaman Yesus dan kita pergi ke bait Allah itu, kita ini bukan orang Yahudi, ya, kita ini bangsa asing. Maka bangsa asing ini tidak boleh limpas, ada satu tempat dan ada lagi satu ruang besar khas untuk orang Yahudi saja yang boleh masuk. Bahkan mereka ada ini, coba lihat gambar ini. Ada ini penanda ini mengatakan, ya, menyatakan bahwa kalau bukan orang Yahudi tidak boleh limpas sempadan, batasan, ruangan seterusnya. Sesiapa yang melakukan itu akan dijatuhkan hukuman mati. Nah, Yesus hari-hari bila waktu dia ada di dalam bait Allah, sudah nyata dia lihat dan dia nampak amaran ini. Ya. Dia nampak. Bahkan ada orang komen mengatakan bahwa Yesus menyadari bahwa melalui nyawanya, pengorbanan nyawanya, dia membayar kos supaya orang-orang bukan Yahudi boleh memasuki ke dalam ruangan dalaman bersama-sama dengan orang Yahudi. Di sini kita lihat Paulus menekankan tentang kematian Kristus, membolehkan berbagai macam bangsa dan bahasa serta berbeza-beza kedudukan sosial disatukan di dalam Kristus. Kematian Yesus di atas kayu salib adalah satu pendamaian yang memulihkan semua manusia dengan Allah dan juga pendamaian antara sesama manusia dan satu dengan yang lain. Itulah sebabnya saya ini Cina Tulin ya. Cuma mukaku bukan macam orang Cina. Kalau cakap bahasa lagi orang tidak sangka saya ini orang Cina. Tapi puji Tuhan saya ini orang Cina Tulin. Bapak saya orang Hainam, mama saya siap Cina Tulin ini. Tapi ramai yang sangka. Ya, mereka kadang-kadang tanya, "Kau ini orang apa?" Lalu saya tanya, "Apalah kau fikir?" Adalah cakap, "Kau ini nama Cina, tapi macam Kadazan, ada dusun, ada murut, semua ngam juga tuh." Ya, tak kira apapun orang pikir. Saya bilang, kalau kau rasa saya Kadazan, saya dusun, saya murut, yalah, saya akunis. Ya, saudara-saudari, apa yang indah ialah ini. Di dalam Yesus, saya dan saudara-saudari adalah satu keluarga. Ya, sebab apa? Kita sudah lihat pendamaian melalui kayu salib Yesus. Sebab ini adalah Allah adalah pemulih gereja, pendamai gereja. Ya, untuk seluruh dunia. Efesus pasal 2 ayat 17. Dia rujuk kepada Kristus. Dia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, kepada bangsa-bangsa asing, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat, orang Yahudi. So, orang bukan Yahudi, bangsa asing dengan Yahudi dipersatukan di dalam Kristus Yesus. Seperti mana Allah
memulihkan hubungan interpersonal di dalam Kristus, di kalangan umatnya. Paulus menyatakan kita sekarang dipersatukan sebagai satu umat Allah. Seseorang yang sudah beriman dalam Kristus boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan melalui Roh Kudus. Efesus pasal 2 ayat 18. Karena oleh Kristus kita berdua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa di syurga. Sebab itu, saudara-saudari, kenapa ini penting bila ada ibadah gabungan bahasa BM dengan Cina ataupun dengan English. Janganlah kita bilang, gabungan, enggak mau pergi sembahyang lagi. Saudara-saudari, jangan berpikiran sedemikian. Kita ini satu keluarga dalam Kristus, walaupun macam budaya, bahasa, dan bangsa. Oleh itu, saudara-saudari, ya, kita ini telah dipersatukan dalam Kristus, maka kita memiliki kesatuan dalam roh. Itulah sebabnya Paulus mau kita sadar bahwa Allah yang kita percaya ini adalah Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya, apabila kita sudah dipersatukan dalam Tuhan, kita dipersatukan sebagai satu tubuh dalam Kristus. Kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Dan ini juga sebabnya mengapa kita mempunyai pengakuan iman Naisin. Kan kita mengisytiharkannya setiap minggu. Pengakuan iman Naisin. Selepas pembacaan perjanjian lama ataupun epistola, kita mengisytiharkan pengakuan iman. Baru disambung dengan pembacaan Injil. Pengakuan iman ini memperingatkan kita bahwa kita ini sudah dipersatukan. Oleh itu, saudara-saudari, negeri Sabah pada saat ini banyak cabarannya. Ya, selain daripada pilihan raya yang sudah lalu, COVID-19, ada lagi gempa bumi, ya, datang lagi tuntutan Filipina bilang Sabah ini milik mereka, bermacam-macam serangan iblis. Tetapi mari kita berdoa bersama-sama. Itu yang Tuhan mau. Kita doakan apabila kita semua bersatu hati, bersatu jiwa, bersatu semangat, dan berseru kepada Tuhan Yesus. Kita akan lihat ya bagaimana Allah telah memulihkan hubungan kita di dalam Kristus. Pendamaian Allah yang pertama memulihkan hubungan pribadi. Pendamaian Allah yang kedua memulihkan hubungan interpersonal. Pendamaian Allah yang ketiga memulihkan hubungan intim. Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 22. Beginilah ya apa yang semua orang Kristen sudah dilahirkan. Kita memiliki hubungan yang intim melalui Kristus Yesus sendiri. Hubungan ini adalah hubungan yang erat. Ya, hubungan ini tak kira suku bangsa, bahasa, kewarganegaraan kita. Kita lihat dalam gereja kita terdiri daripada bermacam-macam jenis suku bangsa dan bahasa. Kita bersyukur ya, kita boleh menjadi satu keluarga yang besar. Karena apa? Ini adalah bersesuaian dengan Wahyu pasal 7 ayat 9. Ya, di mana Yohanes menyatakan satu penglihatan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya satu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Penglihatan ini adalah masa depan. Penglihatan tentang
harinya nanti kita semua yang beriman dalam Kristus akan diangkat kembali ke surga. Ya, bukan hanya orang Kadazan, dusun, Murut, atau Cina, tapi semua kita akan lihat daripada berbagai-bagai warga negara seluruh dunia akan bersama-sama. Kita bersyukur di COGS Tuhan memberikan kita sedikit sebanyak pengalaman ini. Hubungan yang intim. Tak kira dari jemaat English kah, dari jemaat Cina kah, dari jemaat BM kah, tidak kisahlah. Pokoknya kita ini satu keluarga. Oleh sebab itu saudara-saudari, yang paling penting untuk menjadi serupa gambaran Kristus, kita perlu memupuk kesatuan sedemikian. Hubungan yang intim yang Tuhan sudah perdamaikan. Seterusnya, Paulus menggunakan 3 gambaran ya untuk menghuraikan hubungan intim ini. Ya, bagi orang-orang yang sudah beriman. Ya, kita lihat gambaran yang pertama, warga negara kerajaan Allah. Efesus pasal 2 ayat 19a. Lihat juga Filipi pasal 3 ayat 20. Di mana Paulus berkata, kewargaan kita adalah di dalam surga. Saudara-saudari, kewargaan kita bukan lagi negara Indonesia kah, Filipina kah, Malaysia kah? Tidak, tapi surga. Surga. Sebagai warga negara dalam pemerintahan Allah yang berdaulat, maka kita akan menikmati semua faedah-faedah kerajaan Tuhan sesuai dengan berkat-Nya. Ya, karena kita telah diberkati oleh Allah, maka tugas kita ialah melaksanakan peraturan-peraturan kerajaan surga dengan sepatutnya. Ingat, kepercayaan kita mempengaruhi tingkah laku kita. Ia harus berjalan seiringan. Kalau kita mengakui kita adalah umat Allah, warga negara kerajaan Allah, kita harus buktikan melalui tingkah laku kita. Kedua, gambaran kedua yang Paulus katakan hubungan intim adalah anggota-anggota keluarga Allah. Ya. Dalam Efesus pasal 2 ayat 19b, Paulus menggunakan istilah pengangkatan. Kita sudah diadopsikan. Efesus pasal 1 ayat 5. Maksud dengan mengatakan kita ini sekarang menjadi anak-anak Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah. Oleh itu, Allah sebagai Bapa kita. Ya, Efesus pasal 2 ayat 18. Oleh kerana Dia kita berdua pihak di dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Lihat, Paulus memberitahu kita bahwa kita boleh panggil Tuhan Allah sebagai Bapa kita. Itulah Yesus ajarkan doa Tuhan, Bapa kami di surga. Ya, dengan itu saudara-saudari, semua kita adalah saudara dan saudari di dalam Kristus. Ya, kita ini harus belajar bagaimana berhubung antara satu dengan yang lain. Kita perlu menerima saudara-saudari yang seiman sebagai anak-anak Allah. Paulus terus menekankan kita ini adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 1 hingga 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak Allah yang kekasih, dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah.
Gambaran yang ketiga yang menggambarkan hubungan intim dengan Allah adalah kita ini adalah batu bait Allah. Maksud Paulus di sini ialah menunjukkan bagaimana Tuhan memakai kita semua, ya, seperti satu blok batu, ya, yang digunakan, yang sudah pakai untuk membina satu bangunan. Nah, satu contoh yang paling jelas adalah gereja St. Michael, ya, di Bandar Sandakan. Kita lihat dinding bangunan gereja St. Michael ini terdiri daripada blok batu yang berlainan, yang diletakkan satu atas yang lain. Itu adalah satu gambaran yang dimaksudkan batu bait Allah. Paulus menunjukkan dasar bait Allah ini adalah Alkitab, firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, dan Yesus Kristus. Sebentar tadi saya sudah katakan, Efesus pasal 2 ayat 20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Mengapa ini sangat penting, saudara-saudari? Sama ada kita berdiri teguh ataupun roboh dan jatuh, bergantung sejauh mana kita berdiri teguh di atas firman Allah. Ya, dasar para nabi dan rasul adalah firman Tuhan sendiri. So Paulus mau menekankan bahwa hanya firman Tuhan boleh memperlengkapi kita dan membina kita, ya, untuk pelayanan. Efesus pasal 4 ayat 12. Ya. Kita diperlengkapi, ya, sebagai orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. So kita perlu firman Tuhan, dan saya harap saudara-saudari kalian belum lupa. Saya harap sebagai anggota jemaat COGS, saya akan memperingatkan Anda, berusaha bacalah firman Tuhan, berusahalah membina diri Anda atas dasar firman Tuhan. Ya, supaya kita boleh mencapai satu kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, sehingga kita mencapai kedewasaan penuh dan tingkat pertemuan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Saudara-saudari, kita tidak boleh lagi hidup seperti dulu tanpa ambil tahu tentang firman Tuhan lagi. Inilah yang boleh membantu kita supaya memupukkan hubungan intim dengan Allah serta hubungan intim antara satu sama yang lain, berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan dan Yesus Kristus, batu penjuru kita. Paulus mau supaya kita berpaut kepada Yesus Kristus selama-lamanya sebagai batu penjuru bait Allah. Nah, batu penjuru ini sangat penting. Kenapa? Sebab batu penjuru adalah satu batu di sudut, ya, yang boleh menahan dan meneguhkan seluruh bangunan dan kestabilan dan keselamatan dalam penjajarannya. Saya waktu di Penangah belajar bagaimana membina dapur gereja, ya, pakai tiang kayu dan papan, pakai zinc, beruti. Waktu pembinaan itu tukang bina beritahu saya, dia kata ini sangat penting. Sama ada bangunan ini build atau tidak build bergantung kepada tiang ini. Saya bilang macam mana kita boleh tahu? Saya harap ini tiang tepat. Kalau tidak nanti kita pasang zinc, kita boleh nampak ini bangunan ini memang berbuild. Sekali sudah siap bangun,
Saya pergi tengok, betul juga. Ya, masalah tiang penjuru itu tidak ngam. Dan walaupun bangunan sudah dinaikkan, tapi oleh kerana tidak sejajar dengan batu tiang penjuru ini, maka bangunan memang tidak lurus. Oleh sebab itu, Yesus Kristus sebagai batu penjuru sangat-sangat penting. Kerana apa? Hanya di dalam Kristus Yesus, batu-batu ini, kita sebagai batu bait Allah, ya, boleh bergabung dan dibina bersama-sama. Efesus pasal 2 ayat 21 hingga 22. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan. Di dalam Kristus kamu juga turut dibangunkan. Oleh sebab itu saudara-saudari, Tuhan sudah memperdamaikan kita, ya, supaya memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Tuhan telah memperdamaikan kita supaya memiliki hubungan interpersonal. Dan yang ketiga, pendamaian Allah memulihkan hubungan intim di dalam Dia dan antara satu sama yang lain. Inilah pendamaian yang kita perlukan sebagai umat Allah. Oleh itu saudara-saudari, marilah kita terus berusaha mencari Tuhan, mengikuti Yesus sebagai murid-Nya. Dan semoga Tuhan terus memberkati kita apabila kita diperdamaikan dengan Allah dan diperdamaikan antara satu sama lain. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pendamaian-Mu melalui Yesus Kristus. Lewat daripada pengorbanan, kematian, kebangkitan Yesus, kita turut dibangunkan semula. Kita diperdamaikan dengan Allah sendiri melalui Yesus Kristus, anak kita, anak Tuhan. Kami doakan Tuhan supaya kami terus dapat belajar bagaimana memupukkan pendamaian ini dengan jelas, supaya kita masing-masing memiliki hubungan pribadi dengan Engkau dan memiliki hubungan antara satu sama lain melalui Yesus Kristus dan hubungan yang intim berdasarkan kepada firman Tuhan dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, untuk kemuliaan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Amin. Pengakuan iman rasuli bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak tunggal Allah, yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati lalu dikuburkan. Pada hari ketiga, dia bangkit, dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya pada Roh Kudus, gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom saudara-saudari. Ini beberapa perkara yang perlu diumumkan untuk minggu ini. Yang pertama, saya ingin maklumkan minggu depan adalah minggu pertama bulan 10. Maka kita akan beribadah dan merayakan perjamuan suci juga. Oleh sebab itu, saudara-saudari, saya memohon Anda supaya berhubunglah dengan Paulina dan menempalah elemen perjamuan suci Anda. Supaya kita tahu berapa yang diperlukan untuk setiap keluarga maupun kelompok yang berkumpul bersama. Pada masa yang sama, jangan lupa masa untuk mengambil elemen perjamuan suci ialah dari hari Rabu hingga hari Sabtu masa pejabat. Alright? Sila ambil perhatian, ya. Masa untuk mengambil elemen perjamuan suci ialah
hari Rabu hingga hari Sabtu. Pada masa yang sama, pastikan Anda juga buat persiapan ya dengan sukacita serta rasa takut hormat akan Tuhan sementara kita menerima perjamuan suci. Pada masa yang sama, saya juga ingin maklumkan untuk saudara-saudari bahwa mulai bulan 10, ibadah kita akan terus berjalan setiap minggu untuk kebaktian BM di gereja. Oleh sebab itu, kami ingin memperingatkan saudara-saudari bagi Anda yang ingin datang beribadah di gereja, sila daftar menggunakan QR code yang kami paparkan sekarang ini dengan maksud tujuan untuk logistik sahaja. Ya, sekurang-kurangnya kami boleh tahu berapa perjamuan suci untuk berapa orang yang akan datang. Ya, buletin berapa orang yang perlukan. Maka semua ini kami boleh siap sediakan untuk Anda yang datang beribadah di gereja. Oleh sebab itu, saudara-saudari, sila ambil perhatian juga pada bulan 10 nanti. Pada bulan 10 nanti, ibadah kita akan disiarkan secara langsung. Ya, secara langsung. Maksudnya ialah bila ibadah kita berjalan jam 11 di gereja, maka ibadah pada 4 hari bulan Oktober nanti ia akan disiarkan secara langsung jam 11 juga. Maka dengan itu saudara-saudari, ya, tolong ambil perhatianlah karena kemudahan ini sudah sedia ada dan boleh diguna pakai, maka perjamuan suci juga boleh kita adakan setiap minggu karena ibadah dilangsungkan secara langsung, disiarkan secara langsung. Ya, dengan itu saudara-saudari, sila ambil perhatian dan persiapkanlah hati kita untuk beribadah kepada Tuhan setiap waktu. Perkara yang terakhir saya ingin maklumkan, ya, ialah masa pejabat. Mulai bulan 10 juga, masa pejabat kita akan kembali seperti dulu, ya, hari Isnin sampai hari Sabtu, jam 8 pagi sampai 12 tengah hari, jam 12 tengah hari sampai jam 1:30 adalah masa rehat untuk makan, dan sambung masa pejabat 1:30 hingga 4:30 petang. Tetapi tolong ambil perhatian, mulai bulan 10, hari Selasa adalah hari rehat untuk semua staf, padri-padri, pastor-pastor, dan juga staf-staf admin dan pelayanan. Maka dengan itu, apa-apa urusan, ya, kami tidak ada orang di pejabat pada hari Selasa. Sila ambil perhatian untuk perkara tersebut supaya tidak ada yang keliru dan berasa, ya, berhadapan dengan masalah apa-apapun pada hari Selasa. Sila hubungi kami, ya, sekiranya ada apa-apa masalah yang memerlukan perhatian kita. Terima kasih untuk perhatian Anda dan Tuhan memberkati. Doa Tuhan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkau lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, sebelum kita bersurai,
Marilah kita mohon kiranya Tuhan terus mencurahkan berkat atas kita semua. Mari kita berdoa. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan serta kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat yang maha berkuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus tinggal beserta dengan kamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudari sekalian, dengan damai sejahtera Allah, layanilah Dia dalam nama Kristus. Amin. Haleluya, kita diberi kuasa oleh Tuhan Yesus. Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Tu pakai kuasa Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa